Haleluya. 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 Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji Hu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory,
Hallelujah, Hallelujah, glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory. Sidang jemaat saya undang bagi berdiri. Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Hallelujah, glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Terpuji nama Tuhan. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Sebelumnya saya menyampaikan selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama dengan kedua keluarga besar yang menyertai. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya oleh karena belas kasih kemurahan Tuhan sudah menolong kita semua untuk tiba dalam rumah Tuhan, untuk menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari kedua saudari kita dengan satu pujian dari nyanyian tambahan nomor 4. Besar anugerah-Mu. Biarlah anugerah Tuhan sungguh-sungguh terlimpah dalam ibadah kita pada sore hari ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku
sementara doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Semua hanya karena anugerah-Mu. Jika Engkau memberikan perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini, terlebih kepada kedua calon mempelai bisa masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah pada malam ini, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami manusia tidak layak dan tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa untuk menyelenggarakan ibadah yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci malam ini Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat diurapi oleh Tuhan. Kedua calon mempelai, urapi semua jemaat yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri saat ini. Urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi peneguhan dan pemberkatan nikah, supaya nikah kedua saudara kami mencapai nikah yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih jiwa-jiwa yang masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Lindungi kami semua, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Demikian juga tak lupa saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh sidang jemaat kaum muda, baik di tempat ini maupun sidang jemaat kaum muda yang mengikuti ibadah ini lewat siaran radio, video, internet, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya cinta kasih anugerah Tuhan sungguh-sungguh dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari buku nyanyian tambahan nomor 40, Kasih Allah Melingkupi Saya. Nomor 40 nyanyian tambahan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kembali ke atas, kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya.
Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Biarlah ini menjadi pengakuan dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita tanpa kasih Allah segala sesuatu sia-sia dan kita tidak mampu kuat mengiring nama Tuhan. Kita pujikan dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Allah melingkupi saya dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan dari nyanyian rohani nomor 45, Kasih Pasti Lemah Lembut. Nyanyian rohani nomor 45, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biarlah senantiasa kita mohonkan kasih yang sejati yang dari Tuhan untuk diberikan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi sesama yang terdekat, mulai dari dalam nikah kita, suami istri, anak, orang tua, sehingga Tuhan memberikan kebahagiaan. Dan kasih itu akan diperbaharui, diberikan senantiasa kepada kita, asal kehidupan kita mau dibawa masuk dalam kandang penggembalaan, digembalakan oleh Tuhan sebagai gembala agung. Nyanyian tambahan nomor 70, kita pujikan dengan bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memainkan aku di padang yang berumput, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Silakan duduk kembali. Biarlah sungguh-sungguh ini kita lakukan dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita pribadi maupun nikah kita, sampai kehidupan kita boleh mengalami anggur kebahagiaan yang dari Tuhan. Pesalu 148. Kita pujikan pujian selanjutnya. Pesalu nomor 148. Air anggur baru. Mujizat pertama dan yang terbesar ialah mujizat di negeri Kanaan. Dalam kehidupan nikah yang mengalami kehabisan air anggur baru, air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Air anggur baru, air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Bait yang kedua.
mujizat kedua ialah mujizat di negeri Kana. Seorang anak yang menuju kematian dibangkitkan mendapatkan kehidupan. Haleluya. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Saya mengundang kor kaum muda untuk mempersembahkan pujiannya. Kita pujikan bait yang ketiga. Apakah kau juga mengalaminya? Kor kaum muda maju ke depan. Apakah kau juga mengalaminya, tangis sengsara dalam hidupmu? Terimalah sekarang firman-Nya, lakukanlah apa yang Dia telah sabdakan. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Air anggur baru Dia ciptakan, anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia. Air anggur baru Dia ciptakan, air anggur baru Dia ciptakan, air anggur lama dilenyapkan, tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati.
Puji nama Tuhan. Biarlah menjadi doa kita bersama bahwa supaya Tuhan senantiasa mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena dengan kasih Allah yang kekal membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan, kekal bersama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan menerima penaburan firman Allah. Biarlah sungguh-sungguh kita mohonkan kehidupan kita semua dialiri oleh kasih firman dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan ekstra dalam kehidupan kita, bahkan menuntun kehidupan kita sampai kepada nikah yang sempurna. 201 nyanyian rohani kita pujikan sebagai pujian yang terakhir, kasih dari surga. 201 nyanyian rohani. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dada Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari dada Bapa, mengalir, mengalir, mengalir membawa damai, membawa damai di hati. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Kita pujikan kembali dari atas, kasih dari surga. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kasih dari surga memenuhi. Sementara waktu kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kor, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai, membawa damai di hatiku. Kur, sekali lagi, mengalir kasih. Mohon supaya kasih-Nya dicurahkan di tengah kita.
lewat pemberitaan firman Tuhan malam ini. Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, membawa damai di hatiku. Haleluya. Demikian permohonan kami bersama malam ini, terutama kedua calon mempelai Tuhan, membutuhkan kasih-Mu dicurahkan atas hidup kami, atas kedua calon mempelai Tuhan. Sebab segala sesuatu tanpa kasih tidak berguna apa-apa. Segala sesuatu tanpa kasih sia-sia, bahkan binasa, tidak kekal, fana, binasa untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan kasih-Mu malam hari ini Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh firman-Mu adalah pernyataan kasih-Mu bagi kami semua. Firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan merupakan Tuhan penampilan pribadi-Mu sebagai imam besar, gembala agung, sebagai pencipta nikah ada di tengah-tengah kami sekalian. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu sungguh-sungguh menjadi dasar peneguhan dan pemberkatan nikah kedua saudara kami ini Tuhan. Terima kasih dan urapi kami semua, baik yang ada di sini Tuhan, kedua calon mempelai kami semua, baik yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada saat ini, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Kaum muda di sana Engkau urapi, baik di dalam negeri yang lain, di luar negeri semua urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, menjamah kami semua, mengadakan mujizat bagi kami semua. Teristimewa juga menjamah kedua calon mempelai ini, meneguhkan dan memberkati nikah mereka sampai mencapai nikah yang sempurna, perjamuan kawin anak domba, jika Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bisa mengangkat tangan kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga, masa depan, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami. Bahkan kami menyerahkan setiap denyut nadi kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Kami bahagia bersama Engkau malam ini. Kami mendapatkan jaminan kepastian di dalam Engkau Tuhan. Baik untuk hidup sekarang, hidup akan datang, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Teristimewa kedua calon mempelai ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat beribadah dalam kasih-kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama kedua keluarga yang menyertai pada malam ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan sebagai dasar peneguhan pemberkatan nikah, saya lebih dahulu akan membacakan petikan daftar nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel nomor 97/SN/GPTKK/8 Romawi/2013. Ini pembacaan ini untuk mengecek kebenaran kedua calon mempelai, kedua orang tua dan lain sebagainya, supaya nikah ini betul-betul sah, betul-betul benar di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan pemerintah, juga di hadapan sidang jemaat semuanya. Puji Tuhan. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 di hadapan sidang jemaat Tuhan,
telah diteguhkan dan diberkati. Nikah dari Aditya Swanda Utama SP. Betul? Ya. Putra dari Bapak Simon Sumimprang. Betul? Ya, baik. Dan Ibu Lydia Wanda. Ya, baik. Terima kasih. Dengan Saudari Iva. Ya, baik. Putri dari Bapak Darman Halim. Baik, terima kasih. Dan Ibu Yanti Kristiana. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih Malang, peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra, Malang 24 Agustus 2013 atas nama GPT Kristus Kasih, Gembala tertanda Pendeta Wijaya Hendra. Saya sendiri selaku gembala melayani pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan kedua saudara ini sebab mereka tergembala di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Nanti petikan daftar nikah ini akan diserahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Sebagai dasar peneguhan pemberkatan nikah, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Karena hari Sabtu semacam ini bersamaan dengan kebaktian kaum muda remaja. Kaum muda remaja saya satukan dengan kebaktian peneguhan pemberkatan nikah ini. Firman Tuhan di kebaktian remaja setiap Sabtu saya layani sendiri juga. Mulai dari Lukas pasal 1 ayat 1. Sekarang kita sudah sampai Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Orang banyak mengerumuni Yesus beribadah. Hendak mendengarkan firman Allah. Hendak mendengarkan firman Allah. Itu di garis bawah. Saudara, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Puji Tuhan. Jadi di ayat 1 ini sangat penting untuk setiap kehidupan kita secara pribadi maupun dalam nikah rumah tangga semacam yang terjadi malam ini. Saudara Aditya Swanda Utama dengan Saudari Iva yang akan masuk dalam nikah yang suci di dalam Tuhan. Ini ayat 1 harap diperhatikan. Ya, banyak orang mengerumuni Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Jadi tujuan utama beribadah kepada Tuhan adalah untuk mendengarkan firman Allah. Untuk mendengarkan firman Allah. Jadi kalau tujuannya lain hanya untuk menyanyi, apalagi melihat artis, untuk melihat, wah sangat jauh dari surga, sangat jauh. Jadi tujuan utama beribadah kepada Tuhan adalah untuk mendengarkan firman Allah. Jika tujuan kita beribadah benar, tujuan utama beribadah adalah untuk mendengar firman Allah, maka kita sedang mengerumuni Yesus. Yesus mengerumuni Yesus artinya kita bisa merasakan hadirat Yesus di tengah kita. Kalau ada firman, ada Yesus. Tidak ada firman, tidak ada Yesus. Saja. Jadi kita bisa mengerumuni Yesus, artinya merasakan hadirat Yesus di tengah-tengah kita. Yang bisa menolong kita, bisa membahagiakan kita, bisa menyucikan kita. Nah itulah Yesus dengan firman, itu satu. Jadi tujuan beribadah mendengar firman. Supaya betul-betul kita bisa mengerumuni Yesus, merasakan hadirat Yesus di tengah-tengah kita sekalian. Dia bisa menolong, dia bisa membahagiakan, dia bisa menyucikan kehidupan kita. Ya?
Semoga kita bisa mengerti. Di ayat 2 sampai 6, Yesus melihat dua perahu. Nah ini, Saudara Aditya dan Saudari Iva, dua perahu mewakili dua orang. Nah ini calon mempelai ini ya, dua perahu. Gagal. Semalam-malaman sudah bekerja keras dan gagal, tidak menangkap ikan. Petrus sudah pengalaman, nelayan tapi gagal. Nah ini pelajaran. Sehebat apapun manusia di dunia ini. Sehebat apapun manusia di dunia. Menghadapi era globalisasi. Lautnya ini masih tenang. Cuma sekarang globalisasi dunia. Belum laut bergelora. Belum tsunami. Belum. Baru laut tenang tapi persaingan banyak sudah gagal. Sehebat apapun manusia di dunia. Menghadapi era globalisasi, menghadapi lautan dunia bergelora tanpa firman Allah, sehebat apapun, sepandai, sekaya apapun, tanpa firman Allah akan mengalami kegagalan di tengah lautan dunia ini. Akan mengalami kegagalan di tengah lautan dunia. Gagal. Semoga kita bisa mengerti. Bukan berarti saya meremehkan ijazah, meremehkan kekayaan modal, enggak. Tapi ini kenyataan. Nanti menghadapi era globalisasi persaingan, apalagi menghadapi kesulitan, dolar naik dan lain-lain macam-macam ini. Kalau tanpa firman gagal sehebat apapun, gagal. Demikian juga. Perhatikan Saudara Aditya dan Saudari Iva dalam peneguhan pemberkatan nikah malam ini. Demikian juga dalam peneguhan pemberkatan nikah harus mengutamakan firman Allah. Harus mengutamakan firman Allah. Semoga tanpa firman Allah, maka nikah dua perahu tadi gagal. Tanpa firman Allah, maka nikah akan mengalami tidak mengalami nikah, tidak mengalami hadirat Tuhan. Tidak mengalami hadirat Tuhan, kering, kosong, dan juga gagal dan hancur. Nah, itu tanpa firman Allah. Nikah manusia tidak merasakan hadirat Tuhan. Kering, kosong, biar ada uang, ada ini, tanpa Tuhan kosong. Kosong, kering. Kering, kosong. Apalagi saat-saat kita tidak punya uang dan lain. Wah, lebih lagi. Kering, kosong. Bahkan gagal. Gagal dan hancur. Mengalami kegagalan dan kehancuran. Itu sebabnya biarlah peneguhan pemberkatan nikah malam ini sungguh-sungguh dititik beratkan pada pemberitaan firman Allah. Puji Tuhan. Semoga kita mengerti. Kemudian sikap kita terhadap firman di ayat 6 tadi. Mereka semalam-malaman sudah menangkap ikan, bekerja keras, menggunakan waktu, tenaga, modal, kepandaian, pengalaman. Bekerja keras tapi tidak bisa apa-apa. Lalu siang hari Yesus datang. Lalu memberi firman, tebarkanlah jalamu. Lah, kalau logika tidak bisa. Ini di pantai. Tadi malam di tengah laut. Waktunya tepat. Tempatnya tepat di tengah laut. Untuk mencari ikan. Dan lain sebagainya. Sudah menggunakan pengalaman. Gagal. Sekarang di pantai. Jangan-jangan banyak orang lagi berenang. Di pantai siang hari. Disuruh menebarkan jala. Wah. Mulai sarjana perikanan, sarjana ini. Wah, tidak bisa. Mana bisa ini. Seringkali kita begitu pada firman. Seringkali kita merasa lebih bijaksana dari Tuhan. Karena kita punya ijazah, karena kita punya pengalaman, karena kita punya modal. Wah, lebih hebat dari Tuhan. Oh, tidak bisa kalau sistem firman, tidak bisa. Ya, sistem ini yang bisa. Seringkali kita demikian. Jangan. Saudara Aditya dan Saudari Iva, sikap yang benar itu seperti yang dialami murid-murid dalam Lukas 5 ayat yang ke-5 bagian B. Atau 5, saya baca, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, sikap terhadap firman bukan mengkritik,
bukan berdebat tentang firman, bukan. Sikap terhadap firman adalah mendengar dan dengar-dengaran pada firman Allah. Melakukan firman Allah. Sekalipun bertentangan dengan logika kita. Bertentangan dengan pikiran kita. Itu sikap kita terhadap firman. Bukan mengkritik. Bukan berdebat. Dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi mendengar dan dengar-dengaran. Melakukan firman Allah. Sekalipun bertentangan dengan logika kita. Dan kita akan mengalami kuasa firman Allah. Saat kita mendengar, dengar-dengaran, melakukan. Sekalipun bertentangan dengan logika, maka kita akan mengalami kuasa firman Allah. Kuasa firman Allah. Untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada ikan, jadi banyak ikan. Ada. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ini berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara Aditya, Saudari Iva bekerja dan lain sebagainya, silakan. Menggunakan ijazah lain silakan. Tapi ingat, tanpa firman Allah, satu waktu tidak mampu menghadapi persaingan lautan dunia. Menghadapi gelombang di dunia. Kepandaian dari dunia. Dan apalagi zaman antikris nanti. Sudah tidak berlaku. Harus firman. Ditambah firman. Harus ditambah firman. Kita semua, kaum muda semua. Silakan yang sekolah, yang kuliah. Ayo om doakan. Tapi itu saja tidak cukup. Harus ditambah kekuatan surga. Kekuatan firman Allah. Amin. Semua kita. Siapapun kita. Ditambah kekuatan. Mendengar. Dengar. Gunakan waktu. Bekerja silakan. Kuliah silakan. Semua silakan. Yang keras. Tapi jangan lupa gunakan waktu. Mendengar firman. Beribadah. Beribadah ini bukan untuk main-main. Lihat artis. Bukan. Temu teman. Ketemu ini ada pesta. Bukan. Mendengar firman. Dan dengar-dengaran. Kita akan mengalami kuasa firman Allah. Yang menciptakan. Yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada ikan menjadi banyak ikan. Ada ikan. Itu berkat pemeliharaan Tuhan. Tidak ada anggur menjadi ada anggur. Waktu anggur sama saja. Pesta kekurangan anggur. Yesus bilang isi gendong. Loh coba. Dengan air. Bukan dengan anggur. Dengan air. Cedok. Cicipi. Wah. Mustahil juga. Mana logika. Butuh anggur kok air. Mana bisa. Itulah kuasa firman. Amin. Kuasa firman. Menghapus kemustahilan. Tidak ada anggur menjadi ada anggur. Kebahagiaan. Berkat kebahagiaan. Manisnya rumah tangga. Berkat kebahagiaan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Pertolongan dari Tuhan. Itulah saat-saat kita mendengar firman. Dan dengar-dengar. Apa saja yang kita hadapi. Ada kuasa menciptakan dalam firman. Kuasa menciptakan yang tidak ada. Dunia ini diciptakan oleh firman. Apalagi cuma berkat pemeliharaan. Nasi dan lain. Bisa. Semuanya bisa. Berkat pemeliharaan. Tidak ada anggur menjadi ada anggur. Berkat kebahagiaan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Berkat pertolongan Tuhan. Dilimpahkan dalam nikah kalian. Amin. Dalam kehidupan kita. Asal kita gunakan kesempatan. Mendengar firman dan dengar-dengar. Melakukan kuasa firman. Itu bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Tapi tadi disebutkan jalannya koyak. Sampai karena terlalu banyaknya ikan. Jalannya koyak. Kalau jalan koyak percuma. Plung, plung, plung. Kembali lagi ke lautan. Kembali lagi ke lautan ikannya. Nah ini yang dijaga. Setelah diberkati. Ditolong oleh Tuhan. Maka kita harus menjaga dua hal. Saudara Aditya dan Saudari Iva. Kita semua Bapak Ibu kaum muda. Kalau sudah diberkati. Kalau belum diberkati om saya masih sengsara om. Sulit om. Dalam penderitaan. Dalam masalah. Ayo dengar firman. Ibadah yang sungguh-sungguh. Dengar di samping bekerja. Berkuliah semua. Ayo beribadah yang sungguh. Beribadah bukan cuma untuk guyonan. Untuk lawak-lawak. Bukan. Mendengar firman. Dan dengar-dengaran. Amin. Dengar. Itu ada kuasa. Ada kuasa. Saja untuk menolong. Yang belum tertolong. Ayo. Masih belum sungguh-sungguh mendengar. Dan dengar-dengaran. Melakukan. Belum melakukan. Yang sudah diberkati dan lain-lain.
jaga 2 hal. Pertama, jala jangan koyak. Jala jangan koyak. Percuma kalau koyak jalannya. Ikannya plung lari semua. Jala jangan. Artinya jangan sombong. Kalau sudah diberkati, puji Tuhan nilai saya bagus. Puji Tuhan ijazah. Puji Tuhan pekerjaan baik. Puji Tuhan gaji tinggi. Jangan sombong. Jangan sombong. Saudara, seringkali kaum muda ini sombong. Kalau sudah diberkati, sombong. Jangan sombong. Sehingga kalau sombong itu mulai tidak taat, mulai membantah. Kalau dulu dengar firman, terima kasih Tuhan, Engkau tolong saya, terima kasih. Sekarang apa itu? Apa? Ini sudah kesombongan. Jangan sombong, jala mulai koyak itu. Jangan sombong. Ya, kalau sombong mulai tidak taat. Mulai tidak setia dalam ibadah. Mulai tidak taat pada firman. Mulai membantah, mengkritik. Mulai tidak setia dalam ibadah. Ada aja alasannya. Mau telat lah, mau inilah, mau itulah. Ya sudah adem ayem aja dalam ibadah pelayanan. Hati-hati, itu sudah sombong. Itu jala mulai koyak. Sudah sombong. Ya, Aditya dan Iva perhatikan, kita semua perhatikan. Saat belum diberkati, saat bermasalah. Ayo. Perbaiki ibadah. Dengar firman. Tujuan ibadah. Dengar firman. Dengar. Tuhan pasti tolong. Sesudah diberkati. Jala jangan koyak. Tidak setia. Ini tidak taat. Tidak setia. Maka jalannya mulai koyak. Sehingga ikannya kembali ke lautan. Hilang. Yang ditangkap hilang. Ya bisa kehilangan berkat. Masih lumayan kalau kehilangan berkat jasmani. Besok-besok masih bisa dicari. Tapi yang bahaya sampai kehilangan keselamatan kita seringkali. Hilang keselamatan, tidak bisa dicari lagi. Tidak bisa dicari. Kalau kehilangan berkat jasmani masih bisa. Tapi kehilangan keselamatan, habis. Binasa selamanya. Ini jaga. Jala jangan koyak. Jala nomor 1. Kalau diberkati, saya kira saudara berdua bisa masuk dalam nikah semacam ini sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Sudah ditolong oleh Tuhan. Sudah diberkati, ditolong. Ya banyak yang tidak bisa begini. Sudah diberkati, ditolong oleh Tuhan. Jaga. Jangan jala koyak. Jangan sombong kalau diberkati. Jangan sombong. Jangan, mulai firman apa itu. Jangan. Ibadah mulai biasanya bisa datang. Ya masih apa ini mulai tidak semangat lagi, tidak berkobar lagi. Bahaya itu. Bisa hilang berkat masih mending, bisa hilang keselamatan, itu yang bahaya. Kedua, B yang dijaga ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Lukas pasal 5 ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan. Jangan tenggelam nomor 2. 1, jala jangan koyak. 2, jangan tenggelam. Seumpama Simon Petrus menangkap banyak ikan lalu diam-diam. Sudah diam. Dimuat 1 perahu. 2 perahu aja mau tenggelam. Kalau 1 perahu tenggelam sampai Petrusnya tenggelam. Artinya mari jangan tenggelam. Jadi artinya harus memanggil perahu lain. Sama dengan menggalang persekutuan. Harus menggalang 2 perahu. Persekutuan mulai dari 2 perahu suami istri. Jangan sendiri-sendiri. Saya kuat. Jangan. Tenggelam nanti. Kalau suami istri mau sendiri-sendiri, jangan. Ya, 2 perahu harus sama-sama. Amin. 2 perahu. Tadi mau jalan, Pak, saudara Aditya mau duluan. Jalan bersama. Tunggu. Nah, jangan sendiri-sendiri. Nanti juga ya. Nah, kalau di pesta di mana tahu-tahu temannya datang, hoi, sendiri istrinya tinggal. Jangan, ini permulaan. Jangan, 2 perahu harus sama-sama. Ya, itu menggalang persekutuan. Saja menggalang, memanggil perahu lain, menggalang persekutuan atau masuk dalam persekutuan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Masuk dalam
Persekutuan tubuh Kristus yang sempurna, pembangunan tubuh Kristus sempurna, kesatuan tubuh Kristus sempurna, mulai dari nikah. Tubuh Kristus itu mulai dari nikah. Kesatuan tubuh Kristus mulai dari nikah. Ya, perhatikan kesatuan nikah kita semua. Jangan bicara kesatuan tubuh Kristus yang internasional kalau nikah belum. Nikah dulu. Kalau sudah membesar, nikah sudah satu, ayo satu pengajaran, satu pelayanan, satu semua nikah. Kemudian baru membesar, penggembalaan, gereja, penggembalaan. Kesatuan dalam gereja, penggembalaan. Satu penggembalaan nikah itu. Kesatuan dalam penggembalaan. Kita menyatu dengan yang lain dalam penggembalaan. Kemudian lebih membesar lagi, kesatuan antar penggembalaan, antar gereja. Nah, kita banyak kunjungan-kunjungan. Ya. Nanti minggu depan saya ke Pulau Batam. Kita berkumpul berapa puluh gereja. Dari luar negeri juga datang kumpul. Setiap tahun kita di Hotel Kartika Graha. Hamba Tuhan dari seluruh Indonesia. Dari luar negeri. Ayo bersekutu, menggalang. Bersekutu, jangan sendiri, tenggelam. Menggalang persekutuan. Berapa ratus juta harus dikeluarkan. Baru di Kartika 400, 300, 400. Apa artinya dibanding dengan tubuh Kristus? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Semua itu. Harus menggalang. Antar penggembalaan. Mulai dalam nikah, suami istri. Kalau ada anak, dengan anak, ayo kesatuan. Satu pengajaran, satu pelayanan. Ayo digalang dalam nikah. Supaya jangan ada yang tenggelam. Kemudian dalam gereja, dalam penggembalaan, satulah kita. Jangan asing seperti Yudas. Jangan. Keluar dia. Jangan. Satu. Kemudian antar penggembalaan. Sampai tubuh Kristus internasional. Israel dengan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Tubuh itu istri, kepala itu suami. Tubuh yang sempurna. Mempelai wanita Kristus. Yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sebagai kepala, sebagai suami. Mempelai pria, raja segala raja. Mempelai pria. Ke arah situ kita. Ayo galang, jangan sombong. Pertahankan ketaatan, kesetiaan. Kalau diberkati, tetap. Yang belum diberkati, tetap juga. Yang kedua, jangan tenggelam, jaga, menggalang. Jangan mau asing sendiri. Mau memecah belah, saudaraku, jangan. Jangan. Di dalam rumah tangga jangan memecah belah. Saudara, dengan suara asing, dengan macam-macam, jangan. Di penggembalaan jangan. Juga. Ayo menyatu semua, menyatu. Masuk ke satu. Sebab, kalau tidak masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, masuk Babel. Maaf, pelacur besar. Mempelai wanita setan. Kejahatan dan kenajisan yang sempurna. Cuma dua. Tubuh Kristus atau tubuh Babel. Pelacur besar. Wahyu 17 ayat 5. Babel, perempuan Babel. Di Wahyu 18, kota Babel, perempuan Babel seperti satu batu yang ditenggelamkan. Habis. Wahyu 18 ayat 21. Wahyu 18 ayat 2. Ini tenggelam. Babel itu tenggelam. Wahyu 18 ayat 21. Wahyu 18 ayat yang ke-21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan. Lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya. Demikianlah Babel, kota besar itu. Atau perempuan pelacur itu. Akan dilemparkan dengan keras ke bawah. Dan tidak akan ditemukan lagi. Dilemparkan ke laut itu. Tenggelam. Betul-betul tenggelam. Satu batu. Kalau mau menyendiri, tenggelam. Dalam nikah, ayo suami istri saling asing. Wah, istri begini, suami begini. Saling. Tenggelam. Anak dengan orang tua, anak-anak juga mau asing dengan orang tua. Mau begini, orang tua sana, kita sini. Orang tua situ, kita sini. Tenggelam. Harus menyatu. Harus menyatu. Secara jasmani menyatu, secara rohani menyatu. Harus menyatu. Dalam penggembalaan, Yudas. Yesus begini, Yudas begini. Yesus begini, Yudas begini. Tenggelam. Tenggelam. Babel. Jangan. Jangan saling asing. Menyatu kita. Amin. Menyatu. Mulai nikah menyatu. Di gereja menyatu. Penggembalaan. Antar penggembalaan menyatu. Sampai tubuh yang sempurna.
sampai tubuh. Kalau tidak, Babel tenggelam. Menyendiri itu Babel tenggelam. Nah, Saudara Aditya dan Saudari Iva, itulah nikah yang benar. Kalau firman menjadi dasar nikah, sungguh-sungguh, maka nikah kalian berdua akan dibawa pada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita, bukan kepada Babel. Tapi tanpa firman, siapapun kita hanya menuju Babel. Binasa selamanya. Sekarang syarat masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kesatuan tubuh Kristus. Nomor 1, ayat 7. Lukas 5 ayat 7. Mereka memanggil teman yang lain. Ya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang dan mereka bersama mengisi kedua perahu itu dengan ikat hingga hampir tenggelam. Jangan egois. Kalau diem-diem egois, habis. Syarat masuk pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. 1, jangan egois dalam 2 hal. Jangan egois dalam 2 hal. A, dalam berkat. Kalau Tuhan memberkati kita, berkat jasmani, jangan egois. Ingat orang lain. Panggil perahu lain. Ingat orang lain. Orang lain adalah Tuhan, si pemberi berkat. Kembalikan milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus. Jangan tenggelam dalam berkat. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan juga ada perpuluhan, persembahan khusus. Ingat pemberi berkat. Ingat orang lain yang membutuhkan. Mulai dari keluarga kita. Saudara Aditya, Saudari Iva, bekerja ada berkat. Ingat orang tua masing-masing. Ingat yang membesarkan kita. Ingat orang lain yang membutuhkan. Harus selalu ingat. Supaya tidak tenggelam. Jangan egois dalam 2 hal. A, dalam berkat jasmani. B, jangan egois dalam kewajiban. Jangan egois, suami, wah, nak mau tahu aku. Aku sudah capek di kantor, nak mau tahu. Wah, jangan. Jangan egois. Jangan egois soal kewajiban. Aditya, kewajiban suami banyak. Mencari nafkah, uang, dan lain sebagainya. Tapi saya katakan, kalau cuma itu, Iva ada mamanya, bisa kasih uang, dia sendiri kerja, belum suami. Saya bilang, ya, bisa cari uang. Kemudian kewajibannya juga sebagai kepala, suami itu mengatur rumah tangga, menjadi aliran bagi rumah tangga, mengambil keputusan, ya, mengatur rumah tangga, mengambil keputusan sesuai firman. Di atas suami adalah Tuhan, firman. Itu kewajibannya, cari nafkah dan lain-lain, ya. Kemudian mengatur rumah tangga, dari kepala semua diaturin dari kepala. Dan mengambil keputusan atas sesuatu dalam rumah tangga berdasarkan firman. Itu kewajiban. Ditambah kewajiban mutlak sampai mengasihi istri seperti diri sendiri. Dan jangan berlaku kasar pada istri. Nah, itu artinya jangan egois dalam kewajiban. Dalam berkat jangan egois ya. Iva, ini uangku sendiri. Adi, ini uangku sendiri. Oh, kalau Adi di sini. Ya, jangan egois. Ingat orang lain yang 2 perahu diisi. Ya, harus tahu siapa yang jadi bendaharanya, silakan. Harus tahu, ya, bendaharanya. Nanti tahu diatur berkat-berkat untuk Tuhan, milik Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Tapi juga kewajiban yang penting. Mengasihi istri seperti diri sendiri. Mengasihi istri seperti, dan jangan berlaku kasar pada istri. Nah, itu akan bisa menunaikan kewajiban yang lain. Saya balik sekarang. Kewajiban utama dulu, mengasihi istri seperti diri sendiri, dan jangan berlaku. Maka bisa melakukan kewajiban yang lain. Kewajiban mencari nafkah, mengatur rumah tangga, ya, mengatur semuanya itu. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan firman supaya tidak salah. Hawa mengambil keputusan sendiri tanpa suami, hancur nikah. Suami yang mengambil keputusan. Ya, itu kewajiban suami. Kewajiban istri yaitu kewajiban utama, tunduk
kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Itu tubuh, istri itu tubuh. Kepala, suami kepala, istri itu tubuh. Kepala bilang ambilkan gelas, ya ambil. Ya. Aku haus, ya ini tubuh bergerak. Minum, tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Maka Iva juga akan bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban yang lain mungkin mengatur makanan, masak, dan lain terserah. Sampai istri itu diambil dari tulang rusuk. Melindungi bagian suami yang lemah. Dan anak-anak. Nanti punya anak, ada mungkin anaknya nakal. Ini bagian istri. Melindungi kelemahan suami dan anak lewat doa penyembah. Wah, suami saya ada kelemahan begini. Suami saya kelemahan begini. Mungkin punya kantor, di kantor ngamuk terus, pegawainya keluar terus. Waduh, kelemahan. Jangan dibela-bela, didoakan. Tolong suami saya jadi sabar supaya pegawainya kerasan. Nah, misalnya ini. Ya, dan lain sebagainya. Ini melindungi nikah. Kemudian anak-anak termasuk kaum muda, perhatikan anak-anak ini anggota tubuh, tangan dan kaki itu anak-anak. Kewajiban utama taat dengar-dengaran pada orang tua, anak-anak. Taat dengar. Sehingga bisa meringankan beban orang tua. Tangan kaki ini untuk meringankan beban kepala dan tubuh. Maaf, coba tidak punya tangan kaki, cuma kepala dan tubuh. Mau minum, waduh, ini gelas saya di sini, bagaimana caranya? Apalagi gelas taruh di sana, gelundung dulu ke sana. Sangat berat. Tapi kalau diizinkan punya anak itu adalah tangan kaki. Meringankan beban orang tua. Perhatikan kaum muda ya. Ini Adi dengan Iva belum punya anak. Jadi untuk kaum muda ini anak. Ya, untuk kaum muda. Bapak ibu kerja di kantor sampai malam. Di rumah anak-anak sudah besar. Anak laki, anak perempuan. Nyapu aja tidak. Cuci baju sendiri aja tidak. Semua orang tua. Wah, ini tambah berat ini. Seperti dipotong tangan kakinya ini. Ayo perhatikan, kalau taat bisa meringankan. Tahu ini beratnya orang tua, bisa ringankan. Bisa meringankan. Bisa meringankan beban orang tua. Saya tidak tahu apakah ini gaya orang desa dan gaya orang kota. Kalau kami orang desa, aku dulu pulang sekolah, berangkat sekolah saya 4:30 pagi. Naik dokar. Pulang jam 2:30. Pulang itu sudah punya toko kami. Sudah bisa makan. Kalau dulunya belum ada makanan pulang. Sudah bisa punya toko. Makan. Sudah makan bukan tidur. Jaga toko. Papa mama istirahat. Kami jaga toko. Besok ujian dan lain. Jaga toko. Ini gaya orang desa. Mungkin gaya orang kota sudah lain. Bapak ibunya tidak tahu sudah sampai bagaimana. Dia santai aja. Nah itu. Saya bilang sama anak saya, kamu tidak punya toko ya di sini. Ya, kalau punya toko saya lihat ulet semua ini anaknya yang punya toko ini. Karena jaga toko, mau belajar jaga toko, bawa buku, ulet. So, ya, kamu tidak punya toko tapi banyak pekerjaan, ngepel gereja, ayo bekerja. So, ya, meringankan beban orang tua, anak-anak. Perhatikan. Ya. Nah, kalau itu terjadi tidak egois, jangan egois. Banyak egoisnya. Sekarang ini anak-anak banyak suami egois, istri tidak mau tahu suaminya, tidak mau tahu istrinya, tidak mau tahu anaknya, anak tidak mau tahu orang tua. Jangan tenggelam. Jangan egois. Satu perahu tenggelam. 2 perahu aja mau tenggelam, apalagi 1. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Merasa saya kuat, jangan. 2 saja mau tenggelam, apalagi 1. Pasti tenggelam, pasti tenggelam. Semoga kita mengerti. Ayo, tapi kalau kita tidak egois, saling melakukan kewajiban masing-masing suami, istri, anak, nikah itu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan nikah. Kalau 2 orang sepakat menjadi satu, doanya dijawab. Matius pasal 18. Injil Matius pasal yang ke-18. Matius pasal 18. Injil Matius
pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat satu hati, kesatuan nikah, 2 orang suami istri, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Kalau nikah menjadi satu, suami, istri, anak, ditambah anak lebih kuat. 2-3 orang ini. Di bawahnya sebab 2-3 orang berkumpul tambah anak. Aku ada di sana. Amin. Tuhan. Menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Doa dijawab oleh Tuhan. Masalah selesai. Kasih Allah dicurahkan. Saat kita berdoa, kasih Allah dicurahkan. Hangat. Rumah tangga menjadi hangat. Home, sweet home. Suami kalau kerja di kantor ingin cepat pulang. Home, sweet home. Anak-anak pulang sekolah ingin cepat pulang. Ingin kumpul di rumah. Kalau istri juga kerja ingin cepat pulang. Bukan ulur-ulur waktu di luar semua. Home, sweet home. Rumah doa. Rumah doa. Doa dijawab, masalah diselesaikan. Tidak ada masalah di rumah tangga. Sinar matahari kasih Allah disinarkan. Hangat terus rumah tangga. Home sweet home. Ayo anak-anak kalau tidak betah di rumah, berdoa sama Tuhan. Bahaya. Bahaya. Apalagi suami tidak betah di rumah. Ayah, ibu tidak betah di rumah. Bahaya besar. Tenggelam dia sendirian. Di luar sendirian tenggelam. Anak-anak di luar rumah sendirian tenggelam. Tenggelam. Semua tenggelam. Bersatu dalam rumah. Home sweet home. Amin saku. Tuhan ada di sana. Oh luar biasa. Hangat rumah tangga. Masalah diselesaikan. Yang kedua. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Lukas 5 ayat 8. Ini 3 syarat saudara. Supaya masuk kesatuan tubuh Kristus. 1. Jangan egois. Ayo ambil perahu. Panggil perahu lain. Jangan egois soal berkat. Jangan egois soal kewajiban. 1 rumah tangga itu. Home sweet home. Menjadi rumah doa. Home sweet home. Yang kedua. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata. Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Sudah diberkati, tidak tambah sombong. Apa? Aku yang cari uang. Apa? Tidak. Malah ampuni ya papa ya. Ampuni papa salah. Banyak salah. Nah ini. Yang kedua saling mengaku. Saling mengampuni. Bukan saling menanam jasa. Saling merasa benar. Saya benar. Suami. Istri saya benar. Bertengkar. Bukan benar. Saya yang menanam jasa. Saya yang ini. Jangan. Saling mengaku. Saling mengampuni. Amin. Kalau salah. Aditya salah. Segera ngaku. Kepada Tuhan. Kepada istri. Jika diampuni jangan berbuat lagi. Dosa lagi. Iva langsung mengampuni dan melupakannya. Jangan diungkit lagi. Sebaliknya. Kalau Iva salah langsung mengaku pada Tuhan. Vertikal. Pada sesama horizontal. Kembali ke kayu salib. Kembali. Saat kita saling mengaku. Saling mengampuni. Berdamai. Maka dosa dipaku di kayu salib. Diselesaikan. Kita mengalami damai sejahtera. Dosa dipaku di kayu salib. Diselesaikan oleh korban Kristus. Dan kita merasakan damai sejahtera. Perhentian, tenang rumah tangga. Dosa yang membuat kacau. Bukan kemiskinan. Bukan penyakit yang membuat kacau. Bukan. Tetapi dosa yang membuat kacau. Kalau kemiskinan kita belajar di Taman Eden. Saya ada ayatnya. Bukan ini loh contohnya ini enggak. Di Taman Eden kaya. Di Taman Eden cukup semua. Cukup. Betul ya? Mau makan ini ada. Tidak usah susah. Tidak usah keringat. Tapi begitu berbuat dosa. Takut. Tidak tenang. Lari sana lari sini. Takut. Tidak tenang lagi. Apalagi miskin. Dan lain sebagainya. Taman Eden aja takut karena ada dosa. Ayo. Aditya dan Iva. Kita semua. Kaum muda. Usahakan. Selesaikan dosa di kayu salib. Jangan merasa benar sendiri. Berjasa sendiri. Jangan. Saling mengaku. Saling mengaku. Kaum muda juga apalagi menyalahkan orang tua. Sudah salahkan orang tua minta SPP lagi. Bagaimana itu? Kaum muda jangan. Saling mengaku. Saling mengampuni.
Selesai dosa di kayu salib, dipaku di kayu salib, diselesaikan oleh korban Kristus, darah Yesus, kita merasa ketenangan, damai. Semua jadi enak dan ringan. Hidup itu enak, ringan. Kalau tenang di Matius 11:28 mulai, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat, aku memberikan kelegaan, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Kalau damai, semua enak, ringan. Rumah tangga enak, ringan. Nikah enak, ringan. Tidak ada yang mau tinggalkan. Saya kasih contoh kepada sidang jemaat. Coba itu anak-anak kecil itu. Yang enak, ringan itu kan permen itu. Apa? Gula-gula. Wah, coba anak kecil pegang satu gula-gula. Rebut. Waduh. Sampai bagaimana, sampai nenek nggak dikasih. Nah, itu sama. Kalau nikah kita enak dan ringan, tidak ada yang bisa merebut. Amin. Tidak ada yang bisa. Kita betah, merasa tidak akan pernah tinggalkan nikah. Saudara Titia, kalau nikah kaya belum tentu bertahan. Nikah kaya, nikah miskin belum tentu bertahan. Nikah punya rumah besar, rumah kecil belum tentu bertahan. Tapi kalau nikah enak dan ringan, damai, sejahtera, pasti bertahan sampai Tuhan datang. Amin. Pasti bertahan. Enak, nikahnya enak, hidupnya enak. Mungkin sederhana, tapi enak dan ringan. Enak dan ringan. Tidak berat. Kalau ada dosa berat. Kalau tidak ada dosa, enak dan ringan. Sederhana, pas-pasan mungkin. Enak dan ringan. Enak dan ringan. Semoga kita bisa. Ayo yang masih letih lesu. Saya seringkali aku menangis kalau anak-anak muda kecil-kecil sudah datang ke saya. Oh, air matanya. Aduh, saya tidak tahan, paling tidak tahan. Aduh, kamu masih kecil segitu. Ya, sekalipun saya dari kecil juga melarat. Ya. Tapi tidak tega kalau lihat. Tuh, ayo, kamu ayo yang benar ya. Yang benar. Janganlah. Ayo semua enak. Dan dosa yang membuat letih lesu, beban berat, air mata itu dosa. Biar buang semuanya itu. Kita enak dan ringan semua. Enak ringan itu berarti terangkat. Ringan itu terangkat, mulai siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Di awan-awan mulai siap, enak dan terakhir, yang ketiga. Terakhir, ya. Mari ayat yang ke-11, ayat terakhir, ayat ke-11. Lukas 5 ayat yang ke-10, maafkan, ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, inilah penjala ikan menjadi penjala manusia yang terakhir. Penjala ikan itu profesi di dunia. Banyak profesi kita di dunia. Mungkin ada yang nelayan, ada pedagang, ada perusahaan, ada punya toko, silakan. Tapi di sini menjadi penjala manusia. Penjala manusia untuk kerajaan surga. Penjala manusia itu adalah imam-imam dan raja-raja. Kehidupan yang beribadah dan melayani Tuhan. Saudara Aditya dan Iva, kalau mau masuk pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh, satu, jangan egois. Dua, saling mengaku dan mengampuni. Jangan ada dosa supaya enak dan ringan. Jangan egois supaya satu jadi rumah doa. Jangan saling mengaku, jangan simpan dosa supaya enak ringan. Ketiga, jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Imam dan raja, kehidupan yang beribadah melayani Tuhan. Ya, sesuai jabatan dan karunia dari Tuhan. Jabatan karunia itu adalah jubah indah. Yusuf diberi jubah indah dari Tuhan. Manusia belum indah kalau belum melayani Tuhan. Apa saja pelayanan? Saya gembala. Ada pemain musik, ada apa? Tim doa ada. Itu punya jubah indah. Punya jubah indah. Manusia belum indah sebelum melayani Tuhan. Sebelum punya jubah indah. Itu pelayanan. 1 Petrus 2 ayat 5. Beberapa ayat selesai. Mari 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani tubuh Kristus bagi imamat kudus, imamat rajani. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini imam raja dipakai dalam pembangunan sama dengan batu hidup. Batu itu mestinya mati. Saudara Aditya dan Iva, perhatikan.
Batu hidup. Batu itu imam-imam, pelayan Tuhan sama dengan batu hidup. Amin. Batu mestinya mati, tapi disebut batu hidup. Hidup dari kemurahan Tuhan. Hidup dari kemurahan Tuhan. Tadi juga indah. Hidup berhasil dan indah di dalam Tuhan. Itu batu hidup. Layani Tuhan. Bukan diberatkan. Aduh om, saya sudah pulang kerja. Harus ke gereja latihan kor. Ini umpama kor. Latihan kor. Waduh om berat. Tidak. Melayani Tuhan bukan Tuhan tambah beban. Melayani Tuhan, Tuhan berikan kemurahan. Amin. Tuhan sedang memperindah hidup kita. Tuhan sedang memelihara batu hidup. Hidup dari kemurahan Tuhan di zaman yang sulit. Dan Tuhan sedang berikan keindahan, keberhasilan kepada kita. Tidak disiksa. Ya, waduh aku di gereja terus. Tidak disiksa. Tapi diperindah. Kau muda, jangan takut. Besok ujian. Sekarang masih latihan di gereja. Tenang. Belajar. Siang jangan tidur. Belajar. Korban untuk Tuhan. Dan Tuhan sedang berkorban untukmu, untukku. Untuk memberi hidup kepada kita sampai hidup kekal, dan untuk memberi keindahan, keberhasilan kepada kita semua. Semoga kita mengerti. Dan artinya lagi, penjala manusia, penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya tadi menjadi pelayan Tuhan, batu hidup, selalu hidup oleh kemurahan Tuhan sampai hidup kekal. Indah, berhasil oleh kemurahan Tuhan. Artinya lagi, penjala manusia, penjala ikan jadi penjala, mengalami pembaharuan, keubahan hidup. Dari manusia daging, penjala ikan itu manusia daging. Dapat ikan dimakan, sisanya dijual untuk beli baju. Tapi kalau menjala manusia, masa manusia dimakan? Untuk kerajaan surga. Pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti ini mujizat terbesar. Setan tidak bisa melakukan. Kalau sakit jadi sembuh, setan bisa. Tapi kalau manusia daging menjadi manusia rohani, manusia berdosa menjadi manusia seperti Yesus, setan paling tidak bisa. Tidak bisa. Kalau setan bisa, dia sudah berubah. Tapi dia tidak bisa. Karena tidak punya tubuh. Kita masih punya tubuh. Daging. Masih bisa berubah. Amin. Berubah. Kalau saudara baca Efesus 4, 24, 25. Manusia baru adalah mulai dengan tidak boleh berdusta. 24, 25. Mengenakan manusia baru. 24, 25. Jangan berdusta. Jangan berdusta. Itu manusia baru. Dusta itu anggur pahit. Kalau suami berdusta, satu waktu istri tahu. Istri seperti minum anggur pahit bercampur empedu. Dia tidak tahan. Pahit. Kalau istri berdusta, suami tahu. Satu waktu dia seperti minum empedu yang pahit. Ayo, jangan berdusta. Anak-anak, kalau engkau berdusta, bagikan orang tua minum empedu. Pernah anak saya masih kecil berdusta, saya seperti mati. Dia dari kecil tidak pernah berdusta. Sekali berdusta, saya seperti mati. Saya seperti mati karena saya hamba Tuhan. Saya seperti mati, betul-betul mati. Jangan nak, jangan berdusta. Aku seperti mati. Pahit. Bagi hamba Tuhan, pahit. Betul-betul pahit. Betul-betul pahit. Ayo kita saling berdoa. Tapi aku syukur kepada Tuhan. Dia yang meminum anggur pahit. Di kayu salib. Anggur bercampur empedu dia minum. Di kayu salib. Kalau kita jujur malam ini, tidak berdusta, jujur. Tuhan yang meminum anggur pahit. Dan Tuhan memberikan anggur baru kepada kita. Amin saku. Anggur baru. Aditya dan Iva. Di dunia ada bulan madu. Hanya 1 bulan. Setelah itu tidak ada lagi pahit. Itulah nikah di dunia. Mau tanya siapa saja. Mulai tawar. Mulai hilang manisnya tawar pahit. Tapi di dalam Tuhan. Anggur baru selalu. Amin. Anggur baru selalu. Asal tidak ada dusta. Kita jujur. Betul-betul jujur. Mujizat terjadi. Anggur baru diberikan. Dan mujizat jasmani juga terjadi dalam nikah kita semua. Nikah Aditya. Kalau mujizat rohani, anggur baru terjadi. Mujizat jasmani juga terjadi. Apa yang sulit bagi kita mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat jasmani. Sampai terakhir. Jika Yesus datang, langkah nikah kita adalah langkah mujizat.
penjalaman ikan menjadi penjalaman. Langkah mujizat. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sampai sempurna seperti dia. Mempelai wanita yang layak menyambut kedatangannya di awan yang permai. Masuk perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Alkitab dimulai nikah Adam dan Hawa yang pahit, telanjang, pahit, dikutuk. Tapi bersyukurlah Alkitab ditutup dengan perjamuan kawin anak domba. Amin, saudara. Yang penuh dengan anggur baru kesukaan surga. Sampai kita bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan sama-sama masuk peneguhan dan pemberkatan nikah. Mari. Haleluya. Bangkit berdiri kedua calon mempelai. Baik. Sound system disiapkan. Ya, sebelum masuk peneguhan dan pemberkatan nikah, saya akan membacakan dasar firman dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dijawab dengan jelas. Ya, saling berpegangan tangan, ya, kanan dengan kanan. Mohon kesediaan orang tua dari kedua belah pihak untuk maju ke depan. Yang orang tua pria di belakang calon mempelai pria, yang orang tua wanita di belakang calon mempelai wanita. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada tua-tua dari gereja kita dan dari lain hamba Tuhan atau majelis dari gereja lain, silakan maju juga. Silakan, tidak apa-apa, memberikan doa restu. Mari silakan. Ya, tua-tua, mari silakan maju. Silakan. Ya. Ibu Yona ada? Tidak ada? Ya, baik. Mari. Ya. Dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, ya, Allah sebagai pencipta nikah ada di tengah kita, ya, sebagai saksi. Ayo, sungguh-sungguh. Saya akan berpegangan tangan, saya akan membacakan dalam Efesus 5 ayat 24. Waktu penataran kita sudah membaca ini, tapi saya bacakan lagi. Efesus 5 ayat yang ke-22 mulai. Efesus pasal yang kelima ayat 22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia mencucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kalau Yesus datang kedua kali, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Sekali lagi, dalam peneguhan nikah, Allah sebagai pencipta nikah, sebagai saksi dari surga ada di tengah kita. Kemudian orang tua kalian berdua, ditambah tua-tua, ditambah sidang jemaat, adalah saksi-saksi di bumi. Sehingga nikah kalian berdua betul-betul terang di hadapan Tuhan, terang di hadapan manusia. Oleh sebab itu, menjawab pertanyaan harus dengan terang, dengan jelas. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sidang jemaat juga bangkit berdiri. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada calon mempelai berdua. Puji Tuhan. Kepada suami, maukah saudara Aditya Swanda Utama SP menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan dan memelihara, mengasuh, melindunginya, dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup.
Saudara Aditya Suwanda Utama SP. Apakah jawab saudara? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Ya, saya mau. Sudah didengar semua. Baik. Sekarang kepada istri. Ya, baik. Maukah saudari Iva menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Iva, apakah jawab saudari? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Saya kira semua sudah mendengar. Dengan dasar pengakuan kedua calon mempelai ini, saya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan dan merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa meneguhkan nikah dan masuk dalam pemberkatan nikah nanti. Tundukkan kepala, tetap berpegangan tangan. Haleluya. 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 Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah saudara Aditya Suwanda Utama SP dengan saudari Iva telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Silakan berlutut kedua calon mempelai. Baik. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pak Simon, Bu Simon, tentu banyak kesalahan dari kecil sampai sekarang masuk dalam nikah. Diampuni, ya, direstui supaya Tuhan juga memberkati dia, ya, direstui. Haleluya. Bapak Ibu juga, ya, tentu banyak mungkin kesalahan dan lain mungkin kurang bagaimana dengan orang tua, diampuni semua, ya, direstui supaya mendapat berkat. Baik, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Hamba hanya manusia biasa Tuhan, haleluya. Banyak kesalahan hamba juga, kekurangan hamba. Sebenarnya hamba tidak layak Tuhan melakukan tugas besar ini Tuhan. Karena menyangkut nasib kedua manusia ini Tuhan, haleluya. Untuk mencapai nikah yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Jangan terhambat oleh karena hamba Tuhan. Ampunilah hamba. Sucikan oleh darah-Mu, urapilah hamba Tuhan. Bubuhkan berkat atas tangan hamba Tuhan. Tangan hamba adalah perpanjangan tangan-Mu sendiri. Pencipta nikah di tengah-tengah kami. Yalah wasa, yalah wasa, yalah wasa, yalah wasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasihku berdua, kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan dalam nikah kalian berdua. Berkat surgawi dicurahkan dalam nikah kalian berdua. Berkat yang pernah diterima oleh Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan dalam nikah kalian berdua, supaya benar-benar kalian menikmati berkat Tuhan, oh, dalam nikah berdua, dan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, sampai masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita, dan kalian berdua siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di awan yang permai. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Satukan nikah mereka Tuhan, arahkan pada nikah sempurna di dalam Tuhan. Curahkan berkat
umatmu dalam pekerjaan dan Engkau tolong Tuhan. Terutama mereka bisa beribadah melayanimu sampai Engkau datang kembali. Tergembala dengan baik di dalam Tuhan. Dibimbing oleh Tuhan selalu sampai tempat terakhir Yerusalem yang baru Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Jika Engkau izinkan memiliki keturunan, biarlah Engkau tolong Tuhan. Buka jalan semua Tuhan. Berikanlah benih ilahi Tuhan. Oh, benih keturunan yang baik dari kekuatan firman Roh Kudus dan kasih-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Terima kasih. Berikan kebahagiaan surga kepada mereka berdua. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kedua orang tua dari kedua belah pihak yang sudah membesarkan mereka tanpa pamrih Tuhan, dengan berjerih payah dan lain-lain. Sekarang sudah merelakan, merestui mereka berdua masuk nikah. Engkau balaskan berkat berlipat kali ganda kepada kedua orang tua ini. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih untuk kesediaannya. Silakan kembali ke tempat. Saling berhadapan. Kaos tangan kanan dibuka. Ya. Bisa. Bilangnya. Bisa. Kantong. Bisa. Oh, harus buka. Tidak bisa ditarik. Masih buka. Oh ya. Dibuka. Kantong. Haleluya. Berhadapan. Berhadapan. Yang besar, kecil. Saudara Aditya, cincin ini bundar, tidak ada pangkal, tidak ada ujung, menggambarkan kasih Yesus dari kayu salib. Ya, jika ada apa-apa dalam nikah, jangan lari kemana. Jangan ke orang tua kemanapun, jangan. Ya, apalagi tempat yang tidak baik. Lari kepada salib Tuhan. Selesaikan di sana. Kasih Tuhan memberi kekuatan. Kasih Tuhan menyelesaikan semua. Ya, baik. Sematkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Iva juga ya. Ada apa-apa di dalam nikah, jangan kemana-mana. Kasih Tuhan menguatkan kamu sebagai seorang istri. Dan kasih Tuhan menyelesaikan. Lebih dari pemenang. Ya. Sematkan dengan keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras? Ya. 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 Puji Tuhan. Sekarang diterima, dilayani pertama. Buka layar, ini pelayanan pertama, diperhatikan yang baik, ya, baik. Ya. Jangan ada kerut-kerutnya, diperhatikan. Ya, sampai bawah, diperhatikan belakangnya. Ya. Perhatikan, boleh dilihat belakangnya, masih terlipat-lipat. Agak gini. Wah, agak rap. Ya, boleh, mari. Silakan. Mau pelayanan yang sempurna. Ya. Baik. Ayo, iya. Ya, baik. Diterima, cium pipi kiri kanan, diterima. Ya, baik. Puji Tuhan. Selamat ya, Bapak Aditya, Ibu Aditya. Ya, baik. Ini kenang-kenangan dari kami, dua-dua. Ya, untuk bisa dibaca, direnungkan, dipraktekkan, supaya seperti firman tadi, kalau ada firman, nikah kalian tidak kosong, tidak kering, semua tertolong, semua baik, sampai sempurna dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati sekali lagi. Selamat. Ya, baik. Silakan duduk. Puji Tuhan. Baik, mungkin ada sambutan yang mewakili kedua keluarga. Dipersilakan. Ada sambutan? Ya,
silakan. Disiapkan terlalu lama. Ada? Pak Herman. Rundingan dulu. Enggak, ya saya langsung ya. Baik. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, acara peneguhan pemberkatan nikah dari Saudara Aditya Swanda Utama dan Saudari Iva yang sudah resmi menjadi suami istri. Tuhan memberkati. Kami mewakili keluarga dari kedua pihak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, kaum muda sekalian. Apa yang sudah dilakukan, doa-doa, perbuatan baik secara materi juga secara moral semuanya, biarlah Tuhan yang membalaskan berkat berlipat kali ganda. Jika ada kekurangan dalam penyambutan keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Nanti sesudah doa berkat, mohon nanti mempelai berdua maju ke depan untuk menerima salam dengan kedua orang tua. Ya, segera. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan acara ini. Baik. Besok pagi kebaktian umum 7:04 di sini dan di Jalan WR 1/4 Surabaya jam 6:04 sore besok. Baik, kaum muda libur, gunakan waktu datang pada Tuhan, mendengar firman Tuhan dan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita sampai sempurna seperti Dia. Semua Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Baik, Tuhan memberkati. Besok juga ada setelah ibadah pagi sore ada penataran baptisan air. Penataran baptisan air kepada Bapak Ibu Saudara yang mau masuk baptisan air, silakan besok datang dalam penataran pertama, minggu depan penataran kedua, kemudian tanggal 6 pelaksanaan baptisan air di sini jam 5 sore. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kami semua. Engkau memberkati kaum muda yang hadir, Engkau memberkati juga dengan berkat-berkat dari surga. Yang bekerja sekolah, Engkau tolong, mencari pekerjaan, tolong semuanya Engkau memberkati. Gembalakan kaum muda, tidak liar Tuhan, tetap berada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing yang sudah membesarkan kami tidak bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami tidak bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, Tuhan pakai mereka semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri masa depan yang indah kepada kaum muda, perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Kedua mempelai bersama kedua keluarga besar, Tuhan memberkati semua. Acara di gedung Engkau tolong semuanya, Engkau berkemurahan Tuhan, mengatur semuanya Tuhan. Perjalanan ke sana tolong semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan. Latihan kur, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat dan jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Keluarga